silakan pimpin kita dalam doa. Berdiri. Sebelum mulai pelajaran, Deska Nababan, Hadir Pak. Marcelina Utabara, Hadir Pak. Alicia Nasution, Hadir Pak. Maria Sinaga, Hadir Pak. dan Aprilia Marwa. Hadir Pak. Baik, berarti ini ada 2 orang yang tidak hadir ya? Iya Pak. Siapa? Hadir Pak. Oke, baik, terima kasih semuanya. Baik anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai kelompok sosial, masalah sosial, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai konflik sosial. Jadi sebelum kita masuk dan mempelajari konflik sosial, ada baiknya kita menonton terlebih dahulu film atau video yang berkaitan dengan konflik sosial ini, agar anak-anak sekalian bisa memahami dan dapat menganalisa dari materi kita pada siang hari ini. Ada satu lagi video yang berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini. Mahasiswa dari berbagai universitas bergabung dalam aksi Indonesia telah mengembangkan unjuk rasa terhadap pemerintah. Aksi unjuk rasa tersebut pertama kali diinginkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia pada Senin 17 Februari 2025. Bersama surat ini kami menyampaikan rapat barisan dan menyampaikan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia mengenai situasi bangsa kita hari ini maju dalam perjalanannya. Tiap hari maju mencengkarkan dan membesarkan rakyat. Tulis dokumen aksi Selasa 18 Februari 2025. Mahasiswa juga kemudian berjalan untuk menjauhkan kritik atas kebijakan pemerintah. Mereka juga menuntut adanya penyelesaian terhadap dugaan korupsi yang disidang dan melibatkan Joko Widodo. Di Jakarta, mahasiswa melakukan lompat dari Taman Ismail Marzuki ke Patung Kuda Jakarta Pusat. Selain
tersebut pastinya tentu sudah berkaitan dengan materi pembelajaran kita mengenai konflik sosial. Kalau boleh tahu, atau Bapak pengen tahu nih, menurut pendapat anak sekalian, apa sih itu konflik sosial? Ada yang mau menjawab? Berdasarkan video tadi boleh, berdasarkan pendapat sendiri juga boleh. Baik, kepada anak kami Alicia, silakan berdiri dan menjawab. Jadi Pak, kalau menurut saya konflik sosial itu adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang diikuti oleh tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lain. Oke, tepuk tangan bagi teman-teman. Ada yang mau menjawab lagi? Baik, kepada anak kami dan Bapak persilakan. Menurut saya, kalau konflik sosial itu adalah suatu proses sosial yang melibatkan interaksi antara dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan, nilai atau kepentingan yang saling bertentangan. Konflik ini bisa berupa perselisihan, pertikaian, atau pertentangan yang berwujud dalam berbagai bentuk. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dong. Baik, berdasarkan jawaban dari anak-anak semuanya, Alicia dengan Deska itu sudah bagus. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu sih definisi konflik sosial menurut para ahli. Akan tetapi Bapak akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama itu adalah memahami definisi konflik sosial, yang kedua memahami jenis konflik sosial, yang ketiga memahami penyebab terjadinya konflik sosial, keempat mengetahui bentuk konflik sosial, yang kelima mengetahui cara mengatasi konflik sosial, dan keenam mengetahui dampak konflik sosial. Nah, sekian dari tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, kita kembali ke topik yang dimana adapun definisi konflik sosial menurut para ahli. Yang pertama itu ada ahli yang bernama Surjono Sukanto, yang dimana dia mengatakan atau berpendapat bahwa konflik sosial merupakan suatu cara dalam rangka ingin meraih tujuannya, sehingga setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala cara atau melakukan segala cara termasuk di dalamnya ancaman maupun kekerasan bagi bentuk dari pertentangan ataupun perselisihan kepada lawannya, sehingga proses inilah yang disebut sebagai konflik. Yang kedua itu ada ahli yang bernama Lewis Akosor, yang dimana konflik sosial adalah sebuah perjuangan tentang sebuah nilai, status, kekuasaan serta sumber daya yang bersifat langka. Semua hal itu bermaksud untuk menetralkan, mencederai maupun menjatuhkan lawan-lawannya. Berikutnya ada ahli yang bernama Ralph Dahrendorf, yang dimana beliau berpendapat bahwa konflik sosial merupakan sebuah polarisasi kekuasaan serta wewenang yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan perbedaan kepentingan antara mereka yang punya kekuasaan dengan yang tidak punya kekuasaan. Dan yang terakhir itu ahli yang bernama Robert Benzi Lawang, yang dimana dia berpendapat bahwa konflik sosial merupakan sebuah perjuangan untuk memperoleh hal yang langka seperti status, nilai ataupun kekuasaan. Mereka yang berkonflik hanya mengejar satu tujuan, yaitu kemenangan atas pihak lawannya, serta membuat pihak lawan mengakui serta tunduk pada pihak yang menang. Baik, kita akan melihat pengertian sesungguhnya dari konflik sosial, yang dimana pengertian konflik berasal dari bahasa
memenuhi tujuannya dengan sejalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Jadi konflik sosial dapat diartikan sebagai pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dengan kata lain, interaksi atau proses sosial antara dua orang ataupun lebih, bisa juga antar kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya ataupun membuatnya tidak berdaya. Baik, di slide atau di tampilan depan ini terdapat beberapa gambar. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, gambar mana saja yang termasuk dalam konflik sosial dan berikan alasannya? Ada yang ingin menjawab? Baik, kepada anak kami yang pertama, Aprilia Bapak dipersilakan. Yang pertama itu gambar nomor 4, Pak. Karena itu sedangkan tawuran. Ya, teman? Ya, betul. Ada lagi? Tawuran sama Oke, betul. Hanya itu jawabannya? Oke, terima kasih, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang ingin menjawab? Ada yang ingin menjawab? Menurut teman-teman ataupun murid-murid anak-anak kami, yang manakah dari keenam gambar tersebut termasuk konflik sosial? Anak-anaknya jawab. Baik kepada anak kami Deska dipersilakan. Alasannya? Karena kan konflik sosial itu bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Oke, sangat bagus sekali. Baik, dari teman-teman yang sudah menjawab ataupun anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan berikut, dari beberapa gambar tersebut terdapat yang termasuk ke dalam konflik sosial. Di antaranya ada gambar nomor 3 dan 4 yang telah disebutkan, dan gambar nomor 5 yang telah disebutkan barusan. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang dimana terdapat jenis-jenis konflik sosial. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis konflik sosial? Baik, anak-anak, di sini kita akan mempelajari hal tersebut. Jangan takut, jangan putus asa ya anak-anak. Baik, kita akan melanjutkannya. Ada pun jenis-jenis konflik sosial yang dimana diantaranya terdapat yang pertama konflik sosial berdasarkan posisi pelaku. Yang dimana jenis konflik pertama ini dibagi menjadi dua macam atau dua bagian, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Anak-anak semua bisa membaca dan memahami materi tersebut di depannya, anak-anak. Baik, Pak. Oke. Selanjutnya itu jenis konflik yang kedua, ada konflik sosial berdasarkan sifat pelaku, yang dimana konflik tersebut juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Dan yang ketiga, kemudian itu ada konflik sosial berdasarkan waktu, yang dimana itu dibagi juga menjadi dua bagian. Pertama ada konflik sesaat, ada spontan, dan yang kedua konflik berkelanjutan. Setelah itu ada jenis konflik sosial berdasarkan
dua bagian juga, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Dan yang terakhir itu ada jenis konflik berdasarkan pengendaliannya. Yang pertama itu ada konflik terkendali dan konflik tidak terkendali. Apakah materi kita pada saat ini telah dipahami atau ada yang ingin bertanya? Cukup paham, Pak. Oke, cukup paham ya. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, yang dimana ada faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama itu ada adanya perbedaan individu maupun argumen dari seseorang maupun sekelompok orang, yang dimana penjelasannya terdapat perbedaan pendapat, pandangan, kepentingan serta tujuan dari tiap individu maupun sekelompok orang. Yang kedua itu ada penyebab perbedaan kebudayaan, yang dimana penyebab dari perbedaan kebudayaan ini termasuk perbedaan antar golongan, agama, dan antar ras. Yang terakhir itu ada bentrokan atau bentrokan kepentingan, yang dimana itu sangat berdampak dengan munculnya kejahatan, kriminalitas hingga pembunuhan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai silakan. Baik, selanjutnya itu ada materi mengenai bentuk konflik sosial. Yang pertama itu konflik menurut sifatnya terdapat dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Yang kedua adalah konflik menurut sifat pelaku yang berkonflik, di antaranya ada konflik terbuka dan konflik tertutup. Yang ketiga itu ada konflik menurut posisi pelaku yang berkonflik, di mana terdapat konflik vertikal, konflik horizontal, konflik diagonal. Yang keempat itu konflik menurut cara pengelolaannya, yang mana konflik dan individu, konflik pendekatan, konflik menghindari, konflik pendekatan menghindari, multiple, konflik antar individu dan konflik antar kelompok. Yang terakhir itu ada bentuk konflik sosial dan konflik sosial. Konflik menurut konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat terdapat atau termasuk dalam konflik sosial, konflik politik, dan konflik ekonomi. Pak, ini Pak, pengumuman yang sensitif. Baik, silakan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara dalam mengatasi konflik sosial. Nah, kita ini tidak asing lagi bagaimana cara-cara dalam mengatasi konflik sosial. Yang pertama itu ada cara konsiliasi yang pernah diajarkan waktu kita di sekolah pada saat itu, yang dimana merupakan bentuk pengendalian konflik sosial yang dilakukan oleh lembaga tertentu serta dapat memberikan keputusan yang adil. Yang kedua ada arbitrase, yang dimana itu bentuk pengendalian konflik sosial menurut pihak ketiga dan kedua belah pihak yang berkonflik serta menyetujuinya. Yang ketiga itu ada mediasi ataupun orang ketiga dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yang keempat ada pemaksaan dengan cara kekerasan, dengan cara ancaman atau maupun dengan cara menjatuhkan lawan-lawan yang sedang berkonflik dengan dia. Yang selanjutnya itu ada kompromi, yaitu sering mengurangi tuntutan demi tercapainya penyelesaian sengketa. Yang terakhir itu ada cara toleransi. Nah, terakhir kita akan mempelajari mengenai dampak positif dan dampak negatif dari konflik sosial. Baik, dampak positif dari konflik sosial diantaranya konflik dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Yang kedua, konflik berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Yang ketiga, munculnya pribadi
Tempat dalam diskusi ilmiah biasanya perbedaan pendapat justru diharapkan untuk melihat kelemahan-kelemahan suatu pendapat. Nah, terakhir itu ada dampak negatif dari konflik sosial. Kita pasti sudah mengetahui dengan betul apa saja dampak negatifnya, yang dimana letaknya persatuan kelompok, terdapat perubahan kepribadian individu, dominasi dan takutnya salah satu pihak, dan banyaknya kerugian dari antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Nah, sekarang Bapak ingin anak-anak untuk membentuk kelompok dan menganalisis tentang konflik sosial tersebut. Nah, bagi kelompoknya kita di sini ada berapa orang? 5 ya. Baik, ada yang 3 dan 2. Untuk Deska, Marcelina dan Ariel satu kelompok, Alicia dan Maria Sinaga satu kelompok. Nah, tulis pertanyaannya anak-anak. Baik, pertanyaannya mudah sekali untuk dijawab ya, tanpa melihat dari internet. Maksudnya bisa dilihat, tetapi menyesuaikan dengan kalimat kita sendiri. Nah, pertanyaan pertama itu, coba cari konflik sosial apa yang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Konflik apa yang terjadi? Konflik sosial apa yang terjadi di sekitar kita saat ini? Serta bagaimana solusi dalam mengatasi konflik sosial tersebut. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak berikan waktu hanya 1 menit ya, anak-anak. Oke, baik, Bapak beri waktu 5 menit. Baik, kepada anak-anak tolong ditutup pintunya biar baik, nggak ada yang bisa mendapatkan jawabannya. Tidak ada yang bisa. Baik, waktunya mengingat lagi. Oke, cepat juga ya kelompok Alicia. Baik, Bapak persilakan kelompok Alicia untuk memberikan jawabannya dan maju ke depannya. Baik, sekali.
sebagai contoh, kami mengambilnya itu perebutan atau sengketa lahan yang dimana antara petani tradisional dan perusahaan pertanian besar. Jadi, yang dimana ini adanya peralihan lahan pertanian yang petani tradisional tanpa adanya teknologi yang memadai yang menyebabkan petani kehilangan mata pencahariannya. Jadi, kami ingin memberikan sedikit solusi, mungkin berputar menjadi edukasi kita di kelas, di mana kita adanya hilirisasi. Itu sebagai fasilitas yang antara petani dan perusahaan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian ada solusi untuk penegakan hukum. Pemerintah memastikan perusahaan menaati peraturan pertanahan dan memberikan sanksi tegas dalam titik melanggar hukum. Kemudian ada solusi yang selanjutnya, program relokasi dan pelatihan, yang dimana memberikan pelatihan keterampilan baru pada petani agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan. Kemudian yang solusi terakhir itu adalah pemberdayaan petani, yang dimana memberikan akses petani kepada teknologi pertanian modern, kredit dan pasar yang lebih luas. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali. Karena semuanya sudah paham dan mengetahui materi kita mengenai konflik sosial, akan tetapi Bapak ingin menguji anak-anak untuk menambah dan memahami lebih dalam lagi materi kita. Bapak ingin menguji anak-anak dengan membuat kuis online yang Bapak sediakan di dalam website nanti. Apakah anak-anak mau dan bersedia? Mau, Pak. Oke. Baik, Pak.
Oke, benar. 7 orang, 1 salah ya anak. Semuanya salah. Baik, ya anak. Baik, soal kedua. Teliti lagi anak-anak. Oke Pak, siapa? Oke, benar. 7, salah 1 orang. Siapa yang salah itu ya, Pak? Dari tadi tidak memperhatikan ya. Baik, poin tertinggi si Maria. Sinaga. Boys juga. Baik, soal ketiga siapa itu dia depan. Tinggal waktunya cepat ya. Sampai cepat dia dapat sampai menang dia juara. Oke, selanjutnya poin tertinggi Maria. Oke, soal keempat teliti lagi ya anak. Sudah bisa ya. 19, 18, 17, 19. Salah pasti. Oke, siapa lagi? Oke, tenang ya. 2 salah, 4 salah, 4 benar. Selanjutnya yang April. Selanjutnya soal 6. Oke. Sayang sekali. 3 soal lagi. Kepencet Mas sama. Ya, banyak yang salah ini. Jangan sih yang salah. Kan pribadi. Free. Kan yang mau pribadi. Oke, 2 lagi. Kepencet di sini. Oh. Dua lagi soal
belum berjawab dia. Baik, silakan Ari. Baik Pak, terima kasih. Gimana yang dari tadi Bapak jelaskan sedikit banyaknya saya ketahui. Bagaimana konflik itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. April itu saling menjatuhkan untuk mendapatkan suatu tujuan. Tetapi ada sedikit saya tambahan, bagaimana konflik itu juga tidak terjadi hanya untuk istilahnya untuk menjatuhkan, tetapi juga ada dampak positifnya. Misalnya itu konflik yang ingin membuat kita menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Oke, sangat bagus. Berikan tepuk tangannya semua. Baik, apa pengen dua orang lagi? Aku Pak. Ya. Baik, pada Maria silakan. Konflik sosial ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti perbedaan kepentingan, nilai, atau ideologi, dan bisa berlangsung dalam berbagai bentuk mulai dari hubungan individu hingga antar kelompok atau bahkan antar negara. Oke, sangat bagus sekali jawabannya. Oke, terima kasih anak-anak telah menjawab atau memberikan pendapatnya mengenai materi kita konflik sosial pada siang hari ini. Berdasarkan dari pendapat atau argumen dari anak semuanya, maka pasti ya sudah yakin dan percaya anak-anak semuanya sudah memahami betul materi kita konflik sosial. Nah, Bapak akan memberikan sedikit tambahan mengenai kesimpulan dari konflik sosial, yang dimana kesimpulan yang kita dapat tarik bersama, yang dimana konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu conflictus, yang berarti saling berbenturan, bertentangan, berlawanan, dan ketidaksesuaian. Konflik merupakan suatu proses sosial seseorang atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menekan, dengan cara ancaman, kekerasan, bahkan menjatuhkan orang yang sedang berkonflik dengannya. Konflik juga diartikan sebagai bentuk perbedaan ataupun pertentangan dari ide, pendapat, bahan, dan kepentingan di antara dua pihak maupun yang lebih. Nah, dari konflik sosial ini kita dapat mengetahui terdapat dampak positif dan dampak negatif yang ada di materi kita konflik sosial pada saat ini. Sekian dari materi dan penjelasan Bapak pada siang hari ini. Sekurang dan selebihnya Bapak sampaikan permohonan maaf. Kalau dari materi Bapak ini ada yang kurang dipahami, mohon dimaafkan, dan kita harus lebih banyak belajar dan dapat banyak menganalisis materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bapak tutup kelas hari ini kepada ketua kelas tadi, Maria Sinanda, pimpin kita dalam doa.